ilmu ini, maknanya dalam banget ya. Aku tutup beberapa cabang, terus juga pengurangan karyawan. Jujur sedih banget sih ngerasa terpuruk aja. Terus juga menghindari gangguan-gangguan yang bisa ngeluarin kita dari aliran itu. Enak ya, nanti nggak perlu repot-repot cari uang lagi karena udah kayak ATM berjalan. Trauma itu bisa ada dua respon. Yang pertama itu respon dari traumanya ini dipendam. Halo, selamat datang di Kongsi, Kongkong Inspirasi. Di sini kita ngobrol santai tanpa ngebata, mendengar tanpa menghakimi, berbagi tanpa batas. Karena setiap kisah sekecil apapun selalu punya arti. Saya Diki Hermawan dan ini Kongsi. Kongsi, Kongkong Inspirasi. Kali ini bintang tamu kita spesial nih. Yang satu bisnis woman yang sukses hidupnya, dan yang satu lagi perempuan pintar yang mungkin bakal merubah mindset kita untuk kedepannya. Halo Aisyah, halo Davina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang Diki sendiri gimana kabarnya? Baik, saya baik juga tentunya. Lagi pada sibuk apa nih Davina? Kalau aku lagi sibuk sama kerjaan, terus juga ada beberapa bimbingan konseling. Ya cari uang aja sih biar bisa sesukses Kaisah. Kaisa pasti sibuk banget ya? Sibuk banget sih enggak ya. Mungkin aku cuman kayak ngecek-ngecek beberapa cabang sama meeting sama klien sih. Ih keren banget. Kak open recruitment jadi ada angkat gak? Aku mau. Enak ya, nanti nggak perlu repot-repot cari uang lagi karena udah kayak ATM berjalan. Iya kan emang itu tujuan aku. Tapi Aisyah, pernah nggak sih gagal dalam melakukan bisnis ini sampai sekarang? Duh, kalau ngomongin soal gagal pernah lah ya, apalagi zaman-zaman Covid itu aku tutup beberapa cabang, terus juga pengurangan karyawan. Jujur sedih banget sih ngerasa terpuruk aja waktu itu. Oh, berarti bisnis Aisyah yang sekarang ini kena imbasnya juga ya dari virus COVID-19 ini. Terus gimana cara untuk membangkitkan bisnis ini agar bisa stabil lagi? Kerja lebih giat sih, terus berusaha menaikkan omset lah, recovery lah cara istilahnya. Sumpah waktu itu tuh bener-bener terpuruk banget, terus juga ngerasa gagal, terus takut bangkrut lah. Oke, ini menurut Aisyah. Nah, kalau menurut Davina, kasus kayak gini nih ada nggak sih nimbulin rasa trauma? Pasti bisa sih kalau misalkan kasusnya kayak gitu. Tapi trauma itu bisa ada dua respon. Yang pertama itu respon dari traumanya ini dipendam. Nah biasanya kalau traumanya dipendam itu bisa berakibat hal negatif gitu deh. Nah kalau yang kedua itu ngerespon traumanya itu diatasi. Kalau diatasi biasanya kedepannya akan timbul hal baik atau hal yang lebih baik lah dari yang sebelumnya kayak gitu. Nah kalau menurut ceritanya Kaisa, kalau menurut aku Kaisa itu traumanya diatasi, terus juga dia mencari solusi dari masalah yang dialami. Aku juga waktu itu sempat ngerasa gagal sih dalam mengatur bisnis ya. Kalau aku coba memberanikan diri untuk nanya-nanya ke teman-temanku yang usahanya juga lumayan di atasku gitu loh. Terus juga mereka mensupport aku supaya aku bertahan di bisnisku ini sih. Keren ya, sama-sama support gitu. Kalau gitu nggak heran deh kalau Aisyah dan teman-teman itu sama-sama sukses gitu. Iya keren banget Kak, tapi menurut aku ya mendingan bertanya gak sih? Soalnya kan di situasi kayak gitu kita butuh orang yang lebih paham kondisi kita. Nah terus juga kalau misalkan Kaisa ngerasa, kalau Kaisa nanya itu Kaisa ngerasa bodoh banget sampai nanya ke orang lain, itu biasanya terjadi di 5 menit pertama pemikirannya kayak gitu. Pasti menit-menit selanjutnya Kaisa bakal ngerasa, oh ada bagusnya nih aku nanya kayak gitu. Jadi itu juga bisa menjadi alasan Kaisa bisa di titik seperti sekarang. Setuju sih. Kalau nggak nanya bisa kesesat ya. Iya. Tapi nih kalian berdua happy nggak sih dengan apa yang kalian jalani sekarang itu? Kalau aku happy sih, karena kan
kerjaan aku yang sekarang sesuai sama yang aku mau, sesuai sama passion aku juga. Jadi ngejalaninnya ya happy. Wah, aku tuh happy banget karena ini posisi yang aku impikan dari aku remaja sih. Oh iya, aku juga pernah baca buku kalau misalkan orang paling bahagia itu bukan orang yang paling banyak mencapai. Kalau di buku itu tuh ditulisnya orang-orang yang paling bahagia itu biasanya hidupnya tuh mengalir. Jadi kayak dia tuh mencari momen-momen di kehidupannya yang bikin dia happy. Terus juga menghindari gangguan-gangguan yang bisa ngeluarin kita dari aliran itu. Kan kalau misalkan kita keluar dari aliran itu, otomatis kita jadi nggak happy dong. Ya. Wih, panen ilmu ini maknanya dalam banget ya. Davina emang ahlinya deh kalau soal pemikiran-pemikiran terbuka kayak gini. Wah, setuju banget sih, kita tuh harus tetap aktif ya, bahkan sampai tua pun kita harus tetap aktif. Lihat aja tuh di penduduk Okinawa ya, yang dimana tuh dia nggak pernah berhenti bergerak. Maksudnya nggak pernah berhenti bergerak itu bukan olahraga yang keras. Jalan kaki pun bisa apa ya? Mungkin kakak bisa bantu kita, bisa apa gitu. Iya kan, kalau misalkan kita terus bergerak kan juga bisa jadi alasan kita buat hidup panjang nggak sih? Iya, betul banget. Karena kan banyak kegiatan yang kita lakuin, terus juga apa ya bersosialisasi aja, jadi banyak temen juga, banyak relasi, banyak profit yang kita dapat gitu loh dengan kita aktif kayak gitu. Dan itu tuh bisa menjadi kunci umur panjang di komunitas Okinawa, bukan begitu kak? Iya. Ih, keren parah, nggak salah ngundang kamu seperti kalian. Saya ikutan menambah ilmu, dan dari membahas bisnis, mengatasi rasa trauma sampai ke komunitas Okinawa itu sudah luas ya pembahasan kita gitu ya. Mungkin pembahasan untuk podcast hari ini sampai di sini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Aisyah, kepada Davina karena telah menyempatkan hadir dan membagikan perjalanan hidup serta ilmunya di podcast Kongsi kali ini. Sama-sama Kak Diki, semoga pengalaman pribadiku ini bisa menjadi motivasi untuk para pembisnis muda sih. Iya, sama-sama ya Bang. Soalnya aku juga makasih sebelumnya udah diundang ke podcast inspiratif kayak Kongsi ini. Sama-sama, mungkin kali ini kita bisa berjumpa lagi di episode yang akan datang. Saya Diki Hermawan dan ini Kongsi B.